Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil evaluasi ekonomi kami, yaitu tentang perancangan pabrik asam formiat dari metil format dan air dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Yang beranggotakan kelompok yaitu ada Mayala Faiza Daeng Masila, ada Salma Melani Salsabila, ada Tiara Ikra Supriyanti, ada saya sendiri yaitu Anissa Syifa Andara, dan ada Andika Budaya Hidayat. Materi yang akan dipresentasikan yaitu meliputi yang pertama latar belakang, yang kedua evaluasi ekonomi, yang ketiga penaksiran harga alat, yang keempat penentuan modal tetap, yang kelima yaitu ada penaksiran modal kerja, yang keenam ada penentuan biaya produksi, yang ketujuh ada pengeluaran umum atau GE, yaitu yang ke-8 ada break even point atau BEP, yang ke-9 ada ROI, yang ke-10 ada POT, 11 BEP, 12 SDP, dan 13 DCFR beserta risiko pabrik. Latar belakang. Indonesia sedang berkembang pesat di semua bidang, termasuk di bidang industri. Kualitas dan kuantitas industri serta yang ada di Indonesia meningkat setiap tahunnya, yang berarti akan ada lebih banyak bahan baku yang dibutuhkan, bahan pembantu yang dibutuhkan, serta tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan. Salah satu kemajuan dalam industri kimia adalah pembentukan asam formiat, yang banyak digunakan dalam industri farmasi, industri tekstil, industri kosmetik, industri penyamakan kulit, karet, dan peternakan, serta bahan-bahan lainnya. Prarancangan pabrik asam formiat dari metil format dengan air dengan kapasitas 30.000 ton per tahun ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap produk berbahan dasar karet dan bahan lainnya, serta digunakan untuk mengurangi kebutuhan impor dalam negeri. Kemudian ada evaluasi ekonomi. Evaluasi ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui apakah pabrik yang kami rancang ini dapat menguntungkan atau tidak. Untuk itu, prarancangan pabrik asam formiat dibuat evaluasi atau penilaian investasi yang ditinjau dengan metode yang pertama yaitu ada percent return of investment atau ROI, yang kedua yaitu payout time atau POT, yang ketiga ada break even point atau BEP, yang keempat ada shutdown point atau SDP, dan yang kelima ada discount cash flow rate of return atau DCFR. Kemudian sebelum dilanjutkan analisis terhadap kelima faktor tersebut, maka perlu dilakukan perkiraan terhadap beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama penentuan modal industri yang akan meliputi modal tetap dan modal kerja. Yang kedua ada penentuan biaya produksi total yang meliputi biaya pembuatan dan biaya pengeluaran umum. Yang ketiga yaitu pendapatan modal untuk mengetahui titik impas, maka perlu dilakukan perkiraan terhadap A. biaya tetap, B. biaya variabel, dan C. biaya mengambang. Selanjutnya yaitu penaksiran harga alat. Diperoleh grafik seperti pada gambar. Dari data di atas diperoleh persamaan Y sama dengan 11,241X dikurangi 22057. Y sama dengan 9,431 dikali 2027 dikurangi 22057. Maka indeks untuk tahun 2027 diperkirakan sebesar 728,507. Nilai tukar uang Amerika Serikat terhadap rupiah pada 10 Juli 2024 diperoleh 1 dolar Amerika sama dengan 16.222,70 rupiah. Penentuan harga alat dengan persamaan EX sama dengan EY dikali NX dibagi NV. Menurut Aris dan Newton tahun 1954. Di mana NX harga alat pada tahun 2007, EY merupakan harga alat pada tahun referensi yaitu tahun 2014, NX merupakan indeks harga pada tahun 2027, NY merupakan indeks harga pada tahun referensi. Harga ini diperoleh dengan menggunakan Index Cost Index of Chemical Engineering Plan. Pabrik asam formiat beroperasi selama 330 hari per tahun produksi. Dan tahun evaluasi adalah 2014. Dalam analisa ekonomi, harga alat dan harga lain diperhitungkan pada tahun analisis. Jika suatu alat pada suatu kapasitas tidak terdapat dalam grafik pada literatur, maka harga alat diperkirakan dengan persamaan sec10 faktor. EB sama dengan EA dikali CB per CA
pangkat 0,6, di mana EB merupakan harga alat pada tahun 2027, EA merupakan harga alat pada tahun referensi, CB merupakan kapasitas alat pada tahun 2027, CA merupakan kapasitas alat pada tahun referensi. Adapun rincian daftar harga alat proses pada pabrik asam formiat ini dapat dilihat pada tabel 10.2 sebagai berikut. Selanjutnya ada penentuan modal tetap industri atau cash capital investment, di mana pada cash capital investment itu telah terdapat pada tabel berikut dengan jumlah itu 17.609.822,6114 dolar atau setara dengan 285.668.867,277 rupiah. Sedangkan penafsiran modal kerja industri atau working capital bisa dilihat pada tabel berikut dengan total WC atau working capital itu setara dengan 18.572.581 dolar atau 301.298.412.355 rupiah. Sedangkan untuk penentuan biaya produksi atau manufacturing cost dapat dilihat pada tabel berikut dengan total MC atau manufacturing cost sebesar 80.426.454 dolar atau setara dengan 130.434.273.848 rupiah. Untuk perhitungan pengeluaran umum atau general expense dengan komponen yang disajikan pada tabel itu mendapatkan total sebesar 16.545.351 dolar atau setara dengan 264.274.570 dolar rupiah, maaf. Untuk persen return of investment atau ROI, di mana ROI itu adalah tingkat keuntungan yang dapat dihasilkan dari tingkat investasi yang dikeluarkan. Dengan rumus ROI yaitu keuntungan dibagi fixed capital dikali 100%. Dari tabel disajikan di samping itu ada tabel fixed FCI-nya dan tabel keuntungan, sehingga dimasukkan ke dalam rumus akan dihasilkan nilai ROI sebelum pajak sebesar 50,40% dan setelah pajak itu sebesar 35,28%. Selanjutnya ada payout time atau POT. Persamaan untuk menentukan payout time atau POT itu rumusnya fixed capital investment dibagi keuntungan tahunan plus depresiasi dikali 100%. Untuk fixed capital investment-nya ada di tabel 10.5 dan untuk keuntungan tahunannya ada di tabel 10.16 dan depresiasinya kemudian dikali 100, kemudian diperoleh hasil POT sebelum pajak 1,71 tahun dan setelah pajak diperoleh 2,31 tahun. Selanjutnya ada break-even point. Untuk menentukan break-even point menggunakan rumus FA ditambah 0,3 RA dibagi SA dikurangin FA dikurangin 0,7 kali RA dikali 100%. Kemudian dari tabel tersebut dimasukin ke rumus BEP, kemudian diperoleh hasilnya 44,43%.
Kemudian selanjutnya ada shutdown point. Persamaan untuk menentukan shutdown point itu ada 0,3 kali RA dibagi SA dikurangin VA dikurangin 0,7 RA dikali 100%. Dari data tabel di sebelah kiri, kemudian dimasukkan ke dalam rumus SDP, diperoleh SDP sebesar 31,25%. Selanjutnya ada discounted cash flow rate of return atau DCFR. Untuk menentukan DCFR menggunakan persamaan yang ada di layar tersebut. Kemudian diperoleh DCFR sebesar 41,5455%. Kemudian kelayakan aspek kapasitas produksi secara grafik ada di layar tersebut, seperti gambar 10.2 yaitu grafik hubungan kapasitas produksi dan biaya. Ya baik, berikut merupakan grafik BEP dan juga SDP di mana garis merah merupakan SDP, satu merupakan BEP, yang dimana SDP berada di bawah BEP, seperti pada grafik 10.2. Next. Resiko pabrik sendiri itu berdasarkan tinjauan kondisi bahan baku dan juga produksi yang label dan juga pabrik asal formir itu dia tergolong sebagai pabrik beresiko tinggi. Nah, dari perhitungan valuasi ekonomi yang sebelumnya, dia menunjukkan bahwa nilai ROI-nya itu sebelum pajak berkisar 50,40%, yang dimana kalau dikaitkan dengan literatur menurut Harris dan Netman tahun 1955, di mana nilai ROI sebelum pajak itu untuk pabrik beresiko tinggi yaitu sebesar 44%, sedangkan nilai minimum ROI sebelum pajak itu lebih rendah, beresiko rendah, ada di angka 11%. Nah, untuk nilai POT atau payout time itu sebelum pajak ada di angka 1,7117, yang dimana menurut Aris dan Network itu POT sebelum pajak untuk pabrik beresiko tinggi maksimum 2 tahun, juga nilai BEP sebesar 4,43%, yang dimana pendirian pabrik kimia itu umumnya memiliki BEP rentang 40-60%. Kemudian ada resiko pabrik itu juga masih tentang SDP, yang dimana memiliki nilai sebesar 31,325%, di mana pemerintah kimia harus memiliki nilai SDP antara 30-40%. Dan juga nilai DCF itu harus di pabrik ini memiliki nilai sebesar 41,5455%, dan juga suku bunga bank pada saat pabrik ini akan didirikan itu sekitar 9,37%, dan juga DCF ini harus lebih besar dari suku bunga pinjaman di bank. Nah, sehingga kesimpulan dari hasil tinjauan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa pabrik asam formiat yang berasal dari metil formiat dan air dengan kapasitas 30.000 ton per tahun ini layak untuk didirikan, di mana hal ini berdampak positif bagi negara dengan terciptanya lapangan kerja baru yang akan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, akan juga memenuhi kebutuhan dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor dan juga mengurangi devisa negara. Selain itu, menyediakan bahan baku untuk industri yang menggunakan asam formiat sebagai bahan baku utamanya, di mana asam formiat ini bersifat banyak dibutuhkan dan dimanfaatkan dalam jumlah besar bagi perindustrian kimia. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil tinjauan ekonomi teknik pada pabrik asam formiat dan metil formiat dan air dengan kapasitas 30.000 ton per tahun.
Sekian dari kami. Akhiri, wassalamualaikum.